Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Sagena, NIM 9414230067, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonometrika. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2. Baik, di sini ada analisis regresi logistik, pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Perumusan hipotesis H1, diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Papua. H2, diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik. Analisis data penelitian ini menggunakan 87 data untuk dijadikan sebagai sampel variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin 0 dan tidak miskin 1. Kriteria pengujian nilai 2 log likelihood chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nilai 2 log likelihood chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang 1 dalam kurung 87 kurang 1 sama dengan 86. Chi-square tabel yang didapat sebesar 1
107,565. Nilai 2 log likelihood chi-square dalam kurung 107,565 lebih besar dari 87. Berkesimpulan, tabel sebelum dimasukkan variabel X masih memenuhi syarat uji. Di sini juga ada tingkat kemiskinan miskin dari data yang sebenarnya. Miskin, model memprediksi 54 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi orang miskin. Dari data yang ada, orang yang miskin, model tidak bisa memprediksi satupun. Tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 0 kasus sebagai miskin dan 33 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi 100% dalam memprediksi orang yang tidak miskin. Di sini juga ada percentage correct atau persentase benar. Untuk kategori miskin, persentase benar adalah 0% yang menunjukkan model tidak akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, persentase benar adalah 100% yang menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Di sini juga ada overall percentage atau persentase keseluruhan. Persentase keseluruhan akurasi model adalah 52,6%. Ini berarti model secara keseluruhan hanya benar dalam 52,6% prediksi. Sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai B koefisien beta sebesar 492 dengan odds ratio sebesar 611 dan nilai signifikan dari uji Wald sebesar 0,026. Kriteria pengujian, nilai 2 log likelihood chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nilai 2 log likelihood chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Cara mencari chi-square tabel adalah di F sama dengan N kurang K kurang 1 sama dalam kurung 87 kurang 2 kurang 1 sama dengan 84. Chi-square tabel yang didapat sebesar 107,565. Nilai 2 log likelihood chi-square 000 lebih besar dari 107,565. Berkesimpulan, tabel sebelum dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Analisis data, kriteria pengujian, nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan, berpengaruh secara simultan. Nilai signifikan lebih besar 0,05 dalam kurung 000 lebih besar daripada 0,05. Berkesimpulan, berpengaruh secara simultan. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 1,000, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama simultan sebesar 15,6%. Dikatakan baik jika nilai signifikan lebih besar 0,05. Nilai signifikan lebih besar 0,05 dalam kurung 1,000 lebih besar daripada 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Di sini juga ada tingkat kemiskinan miskin. Dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 54 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang miskin. Tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 0 kasus sebagai miskin dan 33 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Percentage correct atau persentase benar. Untuk kategori miskin, persentase benar adalah 1
yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Overall percentage atau persentase keseluruhan akurasi model adalah 1,000. Ini berarti model secara keseluruhan benar dalam 1,000. Analisis data kriteria pengujian nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 985 lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai signifikan sebesar 978 lebih besar daripada 0,05 berkesimpulan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Berarti H2 diterima dan H0 ditolak. Sekian itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.